Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Sebab penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Woi, parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Waduh, Bapak ini. Saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh, anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya. Anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Oh. Sejarah politik Indonesia selalu memiliki pola yang berulang. Pemimpin yang berani membela rakyat, melawan arus politik yang korup, dan berbicara tanpa rasa takut, seringkali harus menghadapi tekanan luar biasa dari kelompok elit. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur dan Kang Deddy Mulyadi adalah dua nama yang muncul dalam ingatan ketika berbicara tentang pemimpin yang berani, tak kenal kompromi dengan kepentingan pribadi, dan selalu mengutamakan keadilan demi kesejahteraan rakyatnya. Namun, seperti yang kita ketahui, perjuangan pemimpin yang berpihak kepada rakyat tidak pernah berjalan mudah. Gus Dur, seorang tokoh besar demokrasi, akhirnya dijatuhkan oleh mereka yang tidak ingin melihat perubahan. Kini, tekanan yang sama mulai terasa dalam pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur yang dikenal karena dedikasinya kepada rakyat kecil. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan senasib dengan Gus Dur? Ataukah ia akan mampu bertahan dan membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak bisa ditumbangkan begitu saja? Saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia, ia tidak pernah ragu dalam memperjuangkan kebenaran. Ia menentang segala bentuk korupsi, melawan sistem yang busuk, dan mengutamakan kepentingan rakyat tanpa gentar. Namun dalam perjuangannya, ia menghadapi lawan yang begitu kuat, yakni anggota parlemen dan elit politik yang lebih mementingkan kekuasaan daripada keadilan dan kesejahteraan. Ketika Gus Dur melihat DPR tidak lagi menjalankan tugasnya dengan benar, ia mengeluarkan sindiran tajam yang masih dikenang hingga hari ini. DPR itu seperti taman kanak-kanak. Pernyataan tersebut muncul di tengah perseteruan politik antara Gus Dur dan DPR, terutama saat masa-masa menjelang pemakzulannya sebagai presiden. DPR saat itu banyak mengkritik kebijakan Gus Dur, sementara Gus Dur sendiri kerap merespons dengan gaya khasnya yang santai dan penuh sindiran. Pernyataan itu keluar dari Gus Dur bukan tanpa alasan. Ia kecewa melihat bagaimana wakil rakyat yang lebih sibuk bertarung demi kepentingan kelompok mereka, daripada memikirkan nasib rakyat kecil yang masih kesulitan mendapatkan kehidupan yang layak. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Gus Dur selalu memiliki cara unik dalam menyampaikan kritik sosial dan politiknya. Seringkali dengan humor yang tajam, namun tetap mengandung makna yang mendalam. Tekanan terhadap Gus Dur semakin menguat ketika ia mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Dan pada puncaknya, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden untuk membekukan DPR dan MPR. Ia yakin bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk menyelamatkan Indonesia dari kepentingan politik yang merusak. Sayangnya, kekuatan politik saat itu terlalu besar dan kuat untuk dilawan seorang diri. Yah, Gus Dur melawan hanya seorang diri. Kenekatannya ini dibalas dengan berbagai manuver politik. Dan Gus Dur akhirnya dipaksa lengser dari jabatannya. Bukan karena ia gagal memimpin, melainkan karena ia terlalu bersih dan terlalu jujur bagi sistem yang sudah lama rusak. Kini, sejarah seolah akan berulang dalam sosok Kang Deddy Mulyadi. Sebagai Gubernur Jawa Barat, ia telah banyak melakukan perubahan nyata untuk masyarakat.
Tidak hanya sekadar berpidato di podium, Kang Dedi turun langsung ke lapangan, berbicara dengan rakyat, dan memahami persoalan mereka tanpa jarak. Namun, seperti halnya Gus Dur, keberanian Kang Dedi Mulyadi dalam mengkritik sistem, membuatnya mendapatkan perlawanan dari mereka yang merasa terganggu dengan kejujurannya. Ketika ia menyindir DPRD Jawa Barat, karena tidak hadir dalam Musrenbang, forum penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarek jeung benang diurus saya jadi Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran, Pak, terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin, Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Dedi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Dedi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada, Pak, nanti perubahan anggaran, Pak. Nanti APBD tahun 2006, Pak, itu akan saya lakukan lagi, Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Ia sebenarnya hanya ingin mengingatkan wakil rakyat agar lebih serius dalam bekerja. Akan tetapi, bukannya merespons dengan introspeksi diri, fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat justru memilih melakukan aksi walkout dalam sidang paripurna. Seolah-olah, kritik itu adalah penghinaan yang tak bisa diterima. Mereka memprotes pernyataan Kang Dedi Mulyadi yang dianggap mendiskreditkan DPRD dan menunjukkan sikap seolah tidak membutuhkan lembaga legislatif. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono
untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Atas instruksi Iya. dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya, Kang Deddy sendiri membalas kritik tersebut dengan menyebut bahwa DPRD tidak mencerminkan wakil rakyat yang sesungguhnya, terutama dalam hal pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Inilah wajah politik kita hari ini, ketika seorang pemimpin yang jujur mengingatkan tentang pentingnya bekerja untuk rakyat, malah yang didapatkannya bukanlah dukungan, melainkan perlawanan. Gus Dur pernah berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Dan kini, Kang Deddy Mulyadi membawa pesan itu dalam setiap langkahnya. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Waduh, Bapak. Saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Wah. Yang ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD mah nggak enak. Kunjungan. Turun dong, Bos. Ke bawah. Turun. Kamu lagi anak buah saya, fraksi. Oh, ngira-ngira urang mana mah. Catur aja gawe teh. Do komisi kan? Iya, Pak. Oh, turun dong ke bawah, pengawasan di sekitar sini. Berfungsi nggak? Dinas teknisnya, kebersihannya, infrastruktur jalannya. Wah, anggota DPRD sepatu mengkilat. Perut buncit, rambut klimis, gimana kepanasan. Waduh, ini. Mangga. Enggak ada mangga. Udah, saya mau turun, mau ikut sama saya. Ayo, kalau enggak gua posting nih, ayo. Turun. Ayo, turun, Bos. Ayo sama saya. Tak liatin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi. Waduh. Siap. DPR. DPR, ada DPR komisi catur. Oh ya siap. Gua pelonco nih DPRD kabupaten nih. Duduk. Ini juga sama alumni HMI. Makanya berani main catur.